Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baik, anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi, pada materi hari ini kita akan membahas tentang pinjam meminjam. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian pinjam meminjam. Yang kedua, tujuannya yaitu siswa dapat memahami hukum pinjam meminjam dan dapat memahami rukun dan syarat pinjam meminjam. Baiklah anak-anakku, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Semua benda yang bisa diambil manfaatnya dapat dipinjam atau dipinjamkan. Peminjam harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak atau hilang. Peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Sebagai bentuk tolong-menolong, pinjam-meminjam merupakan bentuk pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan suatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan agar pinjam-meminjam dicatat dengan teliti mengenai syaratnya, waktu pengembaliannya, cicilannya, jaminannya, dan bagaimana penyelesaian jika terjadi permasalahan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada pemilik barang dan peminjam. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang kedua yaitu tentang hukum pinjam meminjam. Pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat wajib, dan yang kelima haram. Mubah itu boleh, merupakan hukum asal pinjam meminjam, dan sunnah itu pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya punya misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, bisa meminjam untuk keperluan sekolah anaknya dan sebagainya. Sedangkan makruh itu jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Yang keempat wajib. Pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya ada seorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian. Maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang. Hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami. Meminjamkan kendaraan untuk mengantar orang yang sakit keras untuk pergi ke rumah sakit. Yang kelima, hukum pinjam meminjam yaitu haram. Haram pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya, seorang meminjam pisau untuk membunuh. Hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat untuk berbuat maksiat. Selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama yaitu adanya mu'ir. Mu'ir itu apa? Mu'ir itu orang yang meminjami. Syaratnya bagaimana? Harus balik,
berakal, bukan pemboros, tidak terpaksa, dan barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan. Yang kedua, yaitu adanya musta'ir. Musta'ir itu adalah orang yang meminjam. Syaratnya harus balik, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam. Kemudian, mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik agar tidak rusak dan hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga, adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Syaratnya, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya sendiri. Yang kedua, ada manfaatnya, dan barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, jika setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya, tidak sah dipinjamkan. Rukun pinjam meminjam yang keempat yaitu dengan perjanjian waktu pengembalian. Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dan pinjam meminjam, sebab pada hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya. Sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya, menjadi tanggung jawab peminjam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ariyatu mu'adatu wa ra'imu gharim. Yang artinya, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kelima yaitu adanya lafadz ijab dan qabul. Lafadz ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan lafadz ijab dilakukan dengan kabul. Pinjam meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaat dan harus segera dikembalikan kepada yang memilikinya. Dan pinjam meminjam juga berakhir apabila salah satu dari kedua pihak meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu karena pinjam meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap. Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dan yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam dikuatkan dengan sumpah. Hal ini dilaksanakan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan. Terima kasih anak-anakku. Demikian penjelasan tentang pengertian pinjam meminjam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.